Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Rizky akan menyampaikan paparan tentang ujian akhir semester Estetika Humanisme yang bertema Building Networking. Building Networking adalah proses strategis untuk menjalin, membina, dan mengelola hubungan sosial maupun profesional guna memperluas koneksi, bertukar informasi, serta menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan. Dalam bisnis, networking bukan hanya sekedar mengenal banyak orang, tetapi membangun relasi berkualitas yang mendukung pertumbuhan usaha. Salim dalam bukunya menyebutkan bahwa networking sebagai investasi relasi untuk mempertemukan pelaku bisnis dengan mitra, mentor, investor, dan pelanggan. Dalam buku Entrepreneur Muda Zaman Now karya Meli pada tahun 2025, networking menjadi jembatan penting dalam menghadapi ketidakpastian bisnis dengan membuka akses pada informasi, dukungan, dan berbagai macam solusi. Ada beberapa jenis-jenis networking. Dalam salah satu artikelnya di Harvard Business Review yang berjudul How Leaders Create and Use Network, Ibarra bersama Mark Hunter mengklarifikasikan jaringan atau networking ini ke dalam 3 tipe utama. Yang pertama adalah personal networking, yakni networking yang berhubungan dengan hubungan sosial informal, seperti teman, keluarga, dan komunitas non-profesional. Lalu ada professional networking, yakni berkaitan dengan koneksi di dalam pekerjaan atau industri untuk mendukung operasional harian dan menyelesaikan masalah kerja. Lalu ada strategi networking, yakni difokuskan untuk mengembangkan dan memperluas visi masa depan bisnis melalui koneksi lintas industri atau lintas negara. Building networking memiliki manfaat luas dan strategis yang tidak hanya berdampak pada pertumbuhan bisnis secara langsung, tetapi juga pada pengembangan pribadi, entrepreneur, atau pengusaha itu sendiri. Networking menjadi modal sosial yang berperan sebagai katalisator keberhasilan bisnis, terutama bagi entrepreneur muda yang masih membangun reputasi di dunia usahanya. Adapun manfaat yang bisa didapat entrepreneur dari kegiatan membangun jejaring atau building networking ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni memperoleh akses ke informasi atau peluang bisnis. Melalui jejaring entrepreneur bisa mendapatkan informasi terkini terkait pasar, teknologi terbaru, tren konsumen, hingga potensi pendanaan. Sebagaimana disampaikan Wardani dan Kusumasari, koalisi bisnis yang baik dapat mempercepat proses identifikasi peluang pasar yang belum tergarap. Kita bisa mengetahui titik jenuh suatu usaha. Kita bisa berpindah dari Red Sea atau Red Water ke Blue Ocean, ke pasar yang masih belum terjamah atau pesaingnya masih sedikit. Dan itu adalah pentingnya networking. Lalu ada memperluas jangkauan dan pasar. Dengan jaringan yang luas, pelaku bisnis atau entrepreneur dapat memperluas pangsa pasar mereka baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Networking menjadi jembatan untuk berkolaborasi dengan distributor, agen, atau rekan bisnis dari berbagai macam wilayah atau bagian negara. Yang ketiga, bisa mendapatkan mentor dan konsultasi bisnis. Networking memungkinkan kita ataupun para entrepreneur muda bertemu dengan mentor yang berpengalaman. Karena tentu pengalaman adalah guru yang terbaik, dan mentor dapat memberikan bimbingan, timbal balik atau umpan balik atau feedback, dan berbagi pengalamannya tentang bisnis. Hal ini ditegaskan lagi oleh Salim bahwa mentorship dalam networking sangat membantu pemula ataupun pebisnis muda dalam menghindari kesalahan umum dalam bisnis. Yang keempat adalah mendukung kolaborasi dan inovasi. Kolaborasi lintas bidang yang sering terjadi melalui jaringan dapat melahirkan inovasi produk atau model bisnis baru. Misalnya nih, kolaborasi antara startup teknologi dengan pelaku industri kreatif seperti mainan tradisional atau permainan anak.
Dia akan menciptakan aplikasi digital yang berbasis budaya lokal atau permainan tersebut, seperti game Dakon tetapi dengan versi digitalnya, ataupun permainan tradisional lain yang dibuat versi gamenya. Yang kelima, meningkatkan reputasi dan personal branding. Dengan sering terlibat dalam komunitas bisnis dan aspek profesional, reputasi dan kredibilitas seseorang akan meningkat. Orang lain, bahkan investor pun akan lebih percaya untuk bekerja sama atau merekomendasikan produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keenam, mendapatkan akses ke pendanaan. Banyak investor mencari bisnis potensial melalui koneksi mereka. Dan memiliki jaringan yang kuat, peluang untuk mendapatkan investor atau modal ventura akan menjadi lebih besar. Paramita dan Ediansyah menyatakan bahwa kehadiran dalam event networking sering menjadi jalan bagi entrepreneur muda bertemu dengan angel investor atau investor yang potensial. Yang ketujuh, mendukung resiliensi bisnis. Networking bukan hanya soal memperluas bisnis, tetapi lebih dari itu, ia juga membangun daya tahan atau resilient. Hal ini seperti yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini ataupun pasca pandemi, sehingga kita bisa lihat ada beberapa usaha yang memiliki jaringan atau networking yang luas, ia bisa bertahan terhadap krisis. Relasi yang baik bisa menjadi sumber dukungan baik berupa moral, support, maupun solusi praktis saat bisnis menghadapi kesulitan. Selain tadi, ada manfaat networking yang kita dapat secara personal. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri dalam komunikasi. Yang kedua ada wawasan dari sektor bisnis dan mengasah soft skill seperti negosiasi, persuasi, dan adaptasi. Building networking bagi entrepreneur muda menjadi kebutuhan yang esensial atau penting dan strategis dalam membangun, mempertahankan, dan mengembangkan bisnis di era modern atau era digital ini. Entrepreneur muda umumnya menghadapi tantangan keterbatasan pengalaman, modal, dan akses kepada informasi pasar. Oleh karena itu, memiliki jaringan bisnis yang solid dapat membantu para entrepreneur muda itu untuk menjembatani kekurangan tersebut oleh kolaborasi, mentorship, atau bimbingan, hingga akses ke peluang bisnis yang lebih besar. Ada peran penting networking bagi pengusaha muda, ada sebagai berikut. Yang pertama adalah mempercepat akses ke sumber daya, lalu menemukan mentor dan role model yang cocok dengan dirinya atau bisnis yang akan digelutinya. Yang ketiga, menumbuhkan mindset kolaboratif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas dan validasi bisnisnya. Faktor penting dalam membangun networking. Membangun networking bukan hanya tentang banyak kenalan, melainkan tentang bagaimana membangun koneksi yang berkualitas, saling menguntungkan dan berkelanjutan. Bagi entrepreneur muda, keberhasilan membangun jaringan bisnis sangat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor fundamental yang membentuk suatu hubungan yang profesional. Terdapat 5 faktor utama dalam membangun networking yang efektif. Yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Stephen Covey pernah berkata, "Trust is currency of networking." Kepercayaan adalah hal yang utama atau kunci dalam suatu hubungan. Kepercayaan adalah sebuah fondasi utama dalam membangun hubungan jangka panjang. Tanpa kepercayaan, koneksi hanya bersifat transaksional dan cepat terputus. Oleh karena itu, bagi termuda jangan terlalu fokus menjual di awal perkenalan. Tunjukkan integritas, konsistensi, dan transparansi dalam semua tindakan yang kita lakukan dalam membangun suatu hubungan. Yang kedua, ada komunikasi yang efektif. Komunikasi tidak hanya soal berbicara, tetapi mendengarkan secara aktif, memberikan responsi empatik, dan menyampaikan ide dengan jelas dan relevan. Hal-hal ini bisa digunakan atau dilakukan oleh entrepreneur muda dalam meningkatkan komunikasi efektif. Yang pertama adalah mempelajari teknik elevator pitch dan mengembangkan kemampuan storytelling. Karena pada era sekarang, menjadi storyteller ada sesuatu daya tambah atau added value. Karena dengan kita menjadi storytelling, kita bisa mendrive atau
mengarahkan seseorang untuk bertindak ataupun menggerakkan seseorang dalam memilih kita. Yang ketiga, negosiasi dalam membangun relasi. Networking adalah proses yang panjang. Tidak cukup hanya sekali kenal, tapi harus dipelihara secara berkelanjutan. Adapun cara-cara yang kita dapat lakukan dalam menjaga komunikasi agar terus berlanjut adalah yang pertama yakni saling follow up. Tidak hanya ketemunya sekali, tetapi saling memfollow atau mengikuti perkembangan satu sama lain. Yang kedua, bisa memberikan afirmasi positif atau berucapan atas capaian yang dicapai oleh rekan-rekan kita. Yang ketiga adalah membangun kehadiran reguler di komunitas yang sama. Artinya kehadirannya fisik perlu dilakukan di sana. Menurut Gale, hubungan profesional tumbuh dari konsistensi jauh lebih berpengaruh dibanding koneksi yang secara instan. Yang keempat, ada kredibilitas dan reputasi diri. Orang ingin berjejaring dengan mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki reputasi yang baik. Dan kredibilitas itu bisa dibangun oleh para internal muda melalui beberapa cara. Yang pertama, melakukan konsistensi dalam kualitas produk atau jasa. Yang kedua adalah melakukan keaktifan di komunitas profesional. Dan yang terakhir ada berbagi pengetahuan melalui artikel ataupun presentasi. Kasri ini pada tahun 2004 menyatakan bahwa membangun citra diri sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab meningkatkan peluang mendapatkan mitra yang strategis. Dan kelima adalah memberikan nilai tambah atau value contribution. Networking bukan hanya tentang apa yang bisa saya dapat, tetapi apa yang bisa kita berikan. Entrepreneur harus mampu memberi manfaat terlebih dahulu, seperti memberikan informasi, memberikan koneksi, dan mendukung moral saat rekan-rekan kita dalam network kita terhadap kesulitan. Sebagaimana disampaikan Adam Grant, melalui bukunya Give and Take, give before you ask. Value first, benefit will follow. Lalu bagaimana teknik membangun networking bisnis efektif? Membangun networking bukanlah sekedar memperluas daftar kontak, melainkan strategi penting yang bisa menentukan arah pertumbuhan dan keberhasilan bisnis, terutama bagi entrepreneur yang baru memulai. Dalam dunia serba cepat dan kompetitif, entrepreneur tidak bisa mengandalkan kemampuan saja. Kondisi sosial dan profesional yang kuat menjadi aset yang sama pentingnya dengan modal finansial. Buat Ibarra dan Hunter, dalam First Business Review ada 3 prinsip utama dalam networking. Yang pertama, board early, membangun jaring dini sebelum butuh. Go beyond comfort zone, jaga relasi di luar lingkaran yang familiar. Dan yang ketiga adalah create mutual value, selalu berusaha memberi manfaat terlebih dahulu. Samping itu, ada beberapa teknik yang terbukti efektif dan dapat diterapkan secara langsung oleh termuda dalam menjalin networking bisnis yang efektif. Yang pertama, bergabung dalam komunitas organisasi bisnis. Komunitas Summit ini menjadi tempat bertemunya orang-orang dengan visi dan tantangan serupa. Dengan di komunitas seperti HIPMI, startup lokal yang ada di Indonesia, atau komunitas bisnis lainnya, entrepreneur tidak hanya memberikan relasi yang baru, tetapi juga peluang kolaborasi, mentoring, bahkan investor. Dalam komunitas tersebut, berbagai pengalaman dan kegagalan dapat menjadi pembelajaran bersama, sehingga menjadi inspirasi dan menjadi pembelajaran yang berharga. Lalu, kita harus aktif menghadiri acara networking dan workshop. Hal ini berguna bagi para investor dalam bertemu langsung dengan pelaku industri maupun calon mitra strategis. Dengan memaksimalkan acara-acara seperti ini dan tentunya dengan menyiapkan elevator pitch, kita dapat meningkatkan bisnis kita melalui peningkatan ketertarikan atas siapa kita sebenarnya dan bagaimana bisnis kita berlangsung. Lalu memanfaatkan media sosial profesional secara aktif. Melalui platform media sosial ini, kita bisa melakukan diri secara profesional, berproses tentang dunia usaha, dan menjalin koneksi dengan pelaku industri dari berbagai macam latar belakang atau bahkan negara. Yang keempat, ada memberikan nilai tambah sebelum meminta bantuan. Entrepreneur muda
Sebaiknya mengembangkan kebiasaan membantu orang lain baik dengan memberikan inovasi atau merekomendasikan konten yang relevan atau sekedar memberi dukungan moral. Saat kita dikenal sebagai orang yang bermanfaat, relasi akan lebih terbuka untuk berkolaborasi. Tak kalah penting, teknik berikutnya adalah follow up dan merawat hubungan secara konsisten. Ya, seperti saya sampaikan tadi, membangun jaringan tidak bisa sekali, tetapi harus dirawat dan dijaga. Pemanfaatan media sosial profesional. Di era digital saat ini, media sosial profesional telah menjadi alat strategi yang sangat berharga bagi para entrepreneur muda dalam membangun networking. Jika sebelumnya relasi bisnis banyak dibentuk oleh pertemuan fisik, kini hubungan profesional bisa dimulai, dipelihara, bahkan dikembangkan secara virtual tanpa batas waktu dan geografis. Ada beberapa alasan mengapa media sosial itu penting. Di antaranya, menjaga relasi tanpa batas, membangun cita diri dan kredibilitas, meningkatkan visibilitas bisnis, memberikan efisiensi waktu dan biaya, dan memberikan akses ke inovasi dan peluang. Adapun hal yang berlaku untuk memaksimalkan media sosial untuk meningkatkan kualitas dari bisnis kita adalah satu, membangun profil yang kuat di media sosial. Yang kedua adalah aktif berbagi konten. Yang ketiga, melakukan berinteraksi secara tulus. Dan terakhir adalah bergabung dengan komunitas digital. Yang berikut adalah referensi sumber yang saya gunakan dalam menyampaikan paparan kali ini. Ya, mungkin sedikit yang dia sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.